pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan hadirin dalam mengikuti tata tertib ini. Izinkan saya untuk memberikan ucapan selamat datang kepada pembicara kita pada hari ini yang telah hadir di ruangan Zoom. Mereka adalah Ibu Yuyun Ismawati, Co-Chair International Pollutants Elimination Network, IPEN, serta Senior Advisor Nexus Free Foundation. Lalu ada Mas Ahmad Arif, jurnalis senior Kompas Gramedia, dan Mbak Diah Paramita, Legal Researcher at Center for Regulation Policy and Governance, serta Aish Nina Azahra, Environmental Youth Activist. Serta teman-teman yang sudah hadir secara online, semoga selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan banyak insight terbaru mengenai lingkungan hidup dengan berbagai perspektif yang beragam pada hari ini. Bagi teman-teman yang hadir, dapat secara langsung berinteraksi lewat kolom chat Zoom untuk bertanya pada sesi tanya jawab, dan nantinya akan ada kuis ya. Siapa yang mau kuis, pantengin terus program kita sampai terakhir. Kita akan siapkan 4 hadiah, barangkali teman-teman akan menjadi salah satu yang beruntung ya, yang akan diberikan tiap sesinya ya. 4 hadiah menarik dari Nexus Free Foundation. Nah, sebelum memulai acara inti, saatnya kita melakukan sesi foto bersama. Bagi semua peserta yang hadir, bisa menyalakan kamera untuk diabadikan dalam foto bersama. Silahkan teman-teman dibuka kameranya, kita akan mengabadikan momen foto bersama dulu dalam momen yang spesial ini ya. Oke, tampaknya sudah beberapa yang terbuka. Kita tunggu dulu. Ada beberapa nama juga, Panca, Sonia, Kak Sonia silahkan, Elrisa, Tutun, ada Dini Alifa, silahkan. Dwi Sulistiawati, silahkan. Ya, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, apakah sudah bisa diambil gambarnya? Apakah sudah siap? Ini ada 2 halaman, berarti 2 kali ya. Oke, siap. Oke. Oke, pertama. 1, 2, 3. Kemudian halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Nah, kita akan kenalan dulu nih, kenapa sih kita membuat webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini? Karena pada tanggal 5 Juni 2025, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebuah momen krusial untuk merefleksikan kondisi bumi kita dan menegaskan kembali komitmen kita terhadap keberlanjutannya. Peringatan ini juga menjadi pengingat penting akan hubungan tak terpisahkan antara planet dan kesejahteraan manusia. Seiring dengan isu perubahan iklim yang semakin nyata dan ancaman polusi yang terus membayangi, menjadikan hak setiap individu untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari semakin mendesak untuk diakui dan diwujudkan. Kami berharap webinar ini dapat menginspirasi lebih banyak individu dan organisasi untuk bersama-sama menegakkan hak atas lingkungan, berkolaborasi aktif, serta mengambil langkah konkret demi mewujudkan lingkungan bersih dan hidup sehat untuk semuanya. Dalam kesempatan ini juga, webinar ini juga secara khusus memperingati 25 tahun berdirinya Nexus Free Foundation yang berkontribusi dalam upaya menjaga dan memperbaiki kesehatan manusia serta lingkungan dari paparan bahan kimia berbahaya dan permasalahan sampah. Melalui praktik dan solusi inovatif, Nexus Free Foundation berkomitmen untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan yang bebas racun, di mana setiap orang dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan lingkungan yang lestari. Nah, kita udah tahu nih, ternyata banyak isu-isu penting yang bisa kita lihat dari berbagai kacamata. Nah, sekarang kita akan mengundang pembicara pertama, apakah sudah siap? Nah, dalam webinar kali ini, pembicara pertamanya adalah Aish Nina Azahra, Environmental Youth Activist yang akrab disapa Nina. Halo Nina. Bisa Halo, di-open mic. Halo, kita sapa dulu. Thank you. Kita akan mendengarkan aspirasi nih dengan tema aspirasi dan aksi anak muda untuk hak atas lingkungan. Apa aja sih yang kaum muda impikan dan bagaimana mereka melihat tantangan dan peluang dalam krisis iklim dan lingkungan saat ini? Gimana? Kita akan berikan waktu dan tempat kepada Nina. Silahkan. ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah diundang dan sudah diberi kesempatan untuk bercerita ya, berbagi cerita di sini. Selamat ulang tahun juga Nexus yang ke-25.
Terima kasih juga semua peserta yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aistina Azhar Akilani, bisa dipanggil Nina, asal dari Gresik. Sekarang umur 18 tahun ya, sedang persiapan kuliah. Di sini saya pakai dua device ya, teman-teman. Makanya di sini tulisannya masih mute. Pakai laptop untuk audionya, pakai HP untuk kameranya. Oke, jadi di sini ini merupakan foto saya waktu masih kelas 6 SD. Ini sangat kecil. Saya sedang membawa bungkus plastik ya, warnanya hijau, bertuliskan Recycle Me. Ternyata itu merupakan sampah dari USA. Di bawah itu ya, tapi nggak kelihatan ya teman-teman ya, ada tulisannya Made in USA. Dan ini merupakan ya kayak seperti yang kita bisa lihat ya, sudah sangat umum ya pemandangan seperti ini. Kayak tumpukan sampah di bantaran sungai aja gitu kan biasa. Ternyata ini merupakan sampah dari negara-negara kaya, dari Amerika, dari Kanada, dari Inggris. Ada banyak sekali ya sampah-sampah dari berbagai macam negara juga di bantaran sungai ini. Dekat rumah saya. Next. Ternyata itu merupakan sampah plastik dari pabrik kertas, teman-teman. Jadi pabrik kertas kita itu butuh sampah kertas, bahan bakunya gitu kan. Tapi karena sampah kertas kita kecampur ya kan, nggak dipisahin, jadinya ya impor, beli sampah kertas dari negara-negara maju ya kan. Tapi sama negara majunya itu mereka malah diselundupkan sampah plastiknya ke sampah kertas yang kita beli. Akhirnya sampah kertasnya diambil oleh pabrik kertasnya, sama plastiknya dibakar, dibuang ke sungai, dibuat bahan bakar tahu ya teman-teman ya, yang sekarang sedang viral lagi di Desa Tropodo, desa pabrik tahu ya. Ternyata bahan bakarnya menggunakan sampah plastik impor, scrap plastik impor. Jadi ini merupakan isu yang sangat penting, yang sangat merusak apa ya? Negara kita ya, masa kita mau jadi tempat sampahnya orang kaya gitu kan? Masa kita mau jadi tempat sampahnya negara maju seperti Amerika, Inggris, Belanda, Jerman. Padahal kita sering kali lihat di TV ya, kalau pengolahan sampahnya mereka itu sudah sangat bagus, wajib ditiru Indonesia gitu kan. Ternyata buangnya ke sini juga gitu kan akhirnya mereka. Melihat ini semua, saya melakukan penelitian juga. Saya mengambil foto-foto seperti ini, wawancara ke penduduk desa yang bakar tahunya, masak tahunya dengan sampah plastik. Setelah saya tahu kan to know, to think, to feel gitu kan. Saya merasakan sesuatu yang nggak benar gitu kan. Ini nggak boleh diterusin. Anak-anak kecil juga mereka pasti akan kehidupannya, kesehatannya juga pasti sangat apa ya terancam gitu ya karena sampah yang bukan milik kita. Jadi saya memutuskan waktu kelas 1 SMP untuk menulis surat ke Donald Trump. Next. Karena waktu itu Amerika merupakan negara terbesar pengirim sampahnya ke Indonesia. Ternyata dari pembakaran plastik juga itu kan melepas banyak sekali bahan-bahan kimia teman-teman ya. Karena untuk membuat plastik yang keras, plastik yang berwarna itu pasti membutuhkan banyak sekali bahan-bahan kimia. Contohnya juga mikroplastik ini. Plastik kan tidak akan terurai secara alami ya, tidak akan kembali menjadi tanah, tapi dia malah akan terdegradasi, memecah menjadi serpihan kecil mikroplastik ini. Mikroplastik ini dampaknya bisa banyak sekali ya teman-teman ya, menurunkan imun, mengendap dan mengiritasi organ tubuh kita, menahan distribusi darah ke organ tubuh ya teman-teman bayangkan, dan juga mengganggu kesuburan kita. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat serius ya, sangat nyata, dan mikroplastik ini bisa menyerang kita semua gitu kan, nggak ada batasannya. Soalnya kita setiap hari selalu pakai plastik sekali pakai. Next. Makanya ini pilihan kita teman-teman ya. Apakah kita masih mau tinggal atau hidup dengan gaya hidup yang overkonsumsi, yang sangat tergantung dengan plastik, atau kita bisa bebas gitu kan dari plastik sekali pakai, kita kembali ke zaman tradisional nenek moyang kita dulu. Pasti pakai daun pisang, pakai besek gitu kan, pakai kayu, rantang. Nah, akhirnya tahun 2019 saya menuliskan surat ke Presiden Amerika ya, dulu Donald Trump. Kemudian tahun 2021 lagi nulis surat ke Presiden yang baru, Joe Biden. Saya membawa massa ya teman-teman ya, tim untuk melakukan demonstrasi. Nah, ini kita demo di depan Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya. Bukan ke Amerika ya teman-teman ya, ke kantornya.
Di situ saya menuliskan surat, mengirimkan ke kantornya, isinya tuntutan saya, meminta agar mereka tanggung jawab atas sampah yang mereka buang ke Indonesia, mendaur ulang sendiri sampah yang mereka hasilkan, astagfirullah. Dan juga agar berhenti untuk mengirimkan sampah plastiknya ke Indonesia dan juga negara berkembang lainnya. Next. Soalnya bukan cuma kita teman-teman. Malaysia, Thailand, Afrika itu juga dibuangi sampah sama negara maju ini. 2 bulan kemudian saya mendapat balasan teman-teman dari Konsulat Jenderal Amerika. Mereka meminta maaf dan mereka sangat mengapresiasi eh, kita gitu kan ya sebagai anak muda yang berani untuk melakukan demo. Malah dipuji teman-teman ya, malah diapresiasi karena kita berani mengekspresikan diri, berani melapor gitu ya, berani menulis surat. Jadi ini merupakan bukti nyata juga kalau suara kita, terutama sebagai anak muda itu wajib didengarkan, berhak untuk dibalas gitu ya, berhak untuk dibalas, didengar gitu. Kemudian tahun 2021 ya, karena isu sampah impor juga sedang viral waktu itu, pengiriman sampah kertas dari Amerika ke Indonesia itu berkurang hingga 50%. Next. Dan pemerintah kita sendiri juga punya regulasi, bikin regulasi yang membatasi kontaminannya itu cuma boleh 2% gitu teman-teman ya. Tapi ya tetap butuh pengawasan yang ketat kan di bea cukainya, di portnya. Kemudian setelah menulis surat ke Amerika, saya diundang menemui duta besar Jerman dan juga Australia di Jakarta, teman-teman. Jadi di situ kita ngobrol langsung sama duta besarnya. Saya bawa itu ya kertas gitu kayak roadmapnya sampah plastik impor di Indonesia. Dan ternyata beneran teman-teman ya mereka ini masih susah ya atau masih memikirkan efek dari daur ulang plastik itu ternyata sangat rumit, sangat mahal gitu dan pasti akan menyebabkan pencemaran lingkungan gitu kan. Soalnya untuk mendaur ulang plastik kan harus dicuci dulu, dipanasin dulu gitu kan. Pokoknya banyak sekali langkah-langkahnya. Jadi mereka buanglah ke negara berkembang tapi pakai judulnya recycle gitu, didaur ulang. Next. Dari sini juga saya bisa menjadi viral, teman-teman ya. Banyak sekali wartawan, channel TV yang meliput. Akhirnya saya bisa mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi di Plastic Health Summit 2021 di Amsterdam, Belanda. Itu pertama kali saya ke Eropa, teman-teman ya. Rasanya sangat unreal, sangat masih senang banget ya kalau diingat-ingat lagi. Soalnya bayangin ya teman-teman ya, ini merupakan isu lokal gitu ya, isu dari kampung saya gitu. Bisa kita bawa hingga ke kampung internasional gitu kan. Karena emang sampahnya ini menyangkut negara-negara maju juga gitu kan. Kemudian setelah dari Belanda saya juga diundang ke Glasgow untuk mengikuti COP 20 yang ke-26. Di situ saya juga ketemu dengan Bu Yuyun, teman-teman ya. Kita di sana saya ya melihat sendiri ternyata emang prosesnya negara-negara global untuk membahas satu isu, terutama isu lingkungan ya tentang iklim itu emang butuh waktu yang sangat lama gitu kan ya. Prosesnya sangat rumit gitu kan, masih banyak sekali solusi-solusi palsu gitu kan yang seharusnya kita belum nggak usah diprioritaskan dulu gitu kan. Next. Tapi saya juga tetap ngelakuin apa yang bisa saya lakukan, teman-teman ya. Saya nulis surat ke menteri di Belanda juga, kemudian ke delegasi-delegasinya waktu di COP26 itu. Tahun lalu, November 2024 dan juga April 2024 saya diundang juga untuk mengikuti INC, teman-teman ya, Intergovernmental Negotiating Committee, rapat dari PBB yang sama kayak kayak COP ya, tapi ini membahas tentang spesifik isu plastik, teman-teman ya. Jadi gimana caranya agar plastik ini dari daur hidupnya dari awal sampai jadi sampah itu caranya agar tidak mencemari kesehatan kita dan juga kesehatan lingkungan gitu ya. Di sana kita melakukan demonstrasi, mengedukasi masyarakat ya, mengajak warga lokal juga untuk eh, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tentang mengedukasi tentang bahaya plastik gitu kan. Jadi kita bawa bayi-bayi dalam jar ini ya, baby in plastic jar, itu sebagai ilustrasi ya, karena ada penelitian yang mengatakan mikroplastik itu sudah ditemukan dalam janin, teman-teman. Bayangin. Bukan cuma di janin, di ASI, di otak, di darah kita itu semua sudah terkontaminasi dengan mikroplastik gitu kan. Jadi emang bukti nyata kalau plastik itu menjadi isu global yang harus segera ditangani. Namun sayangnya masih ya kita penguasa tidak akan pernah puas ya teman-teman, yang nggak akan cukup.
satu bumi ini nggak akan cukup untuk satu manusia yang serakah ya. Jadi kita harus terus bersatu ya, kita harus bersatu terus, berjalan bersama-sama dan harus terus cerewet melaporkan pencemaran ke pemerintah kita, ke produsen gitu. Next slide. Kemudian bulan April ya teman-teman ya, saya juga diundang untuk mengikuti konferensi hak anak ASEAN ya teman-teman ya, ASEAN Dialogue yang diselenggarakan di Manila di Filipina. Ternyata saya juga baru paham, ternyata kita sebagai anak itu memiliki hak untuk mengakses informasi lingkungan ya terutama. Soalnya kan saintis atau ilmuwan-ilmuwan yang ya biologis gitu kan, mereka datanya kan sangat berat gitu ya untuk diketahui oleh anak-anak gitu kan. Ternyata kita punya hak untuk mengakses data-data itu, untuk menerima informasi itu. Jadi seharusnya saintis itu menyediakan hasil penelitiannya itu yang ramah anak gitu kan, yang anak-anak bisa memahami. Ternyata saya baru paham di sini teman-teman ya. Dan emang suara kita sangat didengar, sangat ditanggapi ya, dianggap serius gitu kan, nggak dianggap main-main. Dan saya merasa sangat ya bangga sih ya, seneng gitu kan ya, aneh aja gitu kan, soalnya biasanya bagi di negara kita ya kan anak-anak itu seringkali dianggap kayak anak kecil tahu apa gitu kan. Jadi saya merasa sangat aneh juga ya, di sini ternyata suara anak itu sangat didengarkan. Youth voice itu sangat powerful teman-teman, jadi kita nggak boleh minder, kita nggak boleh insecure, karena kita sebenarnya sangat berhak untuk bersuara, kita berhak untuk didengerin, berhak untuk diapresiasi gitu. Next. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Nah, saya punya strategi 4C namanya. Yang pertama adalah literasi, yang kedua inisiasi, yang ketiga partisipasi, dan yang keempat kolaborasi. Literasi itu selain membaca menulis, kita juga bisa mengamati teman-teman ya, daripada kita di kamar terus, mending kita keluar. Keluar dari kamar, lihat ada apa di rumah kita, sungai, udaranya kotor kah, ada orang bakar sampah kah, itu kita pahami gitu kan ya, peka dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Literasi, kita cari akar permasalahannya. Kemudian inisiasi. Kayak saya tadi ya, to know, to think, to feel gitu kan. Inisiasi itu muncul dari diri kita sendiri, tidak terpengaruhi oleh paksaan atau dorongan orang ya, karena diri kita sendiri ya inisiatif. Kita sadar gitu kan, muncul kesadaran, kemudian partisipasi. Kita mulai melakukan aksi, partisipasi gitu ya, walaupun kayak bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, itu tetap apa ya, gerakan gitu ya, gerakan yang keluar dari diri kita sendiri. Partisipasi atau membuat komunitas gitu kan. Baru yang terakhir kolaborasi teman-teman. Kolaborasi ini kita minta kolaborasi ke sekolah kita, ke orang tua kita, keluarga gitu kan ya. Atau mungkin ke pemerintah, ke produsen, kolaborasi agar dampaknya ini agar lebih meluas ya, lebih besar gitu. Next. Oh, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Emang kita sebagai manusia ya, dasarnya memiliki hak yang sangat dasar untuk menghirup udara bersih. Kita punya hak untuk meminum air bersih. Kita punya hak untuk bermain di sungai, pantai yang indah tanpa sampah plastik. Kita punya hak atas itu. Jadi jangan sampai kita biarkan orang-orang serakah itu merampas hak kita. Pasti kita mau kan tinggal besok di masa depan yang nggak layak gitu kan untuk ditinggali. Makanya mulai sekarang kita harus mencegah itu semua terjadi. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu dan lakukan secara konsisten gitu. Pemenang akan kalah dengan orang yang konsisten, teman-teman. Jadi tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada Oke. kekurangan, kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya ya. Ini menarik banget. Sampahnya diselundupin oleh negara maju, terus dijadikan bahan bakar tahu. Terus fasilitasnya udah maju, tetap aja dibuangnya ke Indonesia gitu kan. Nah, daripada kesel-kesel gini nih, kita akan buka kuis satu ya. Sekarang Nina dapat memberikan satu pertanyaan kepada para hadirin. Para hadirin siap-siap ya, melalui kolom chat yang tercepat dan tepat itu akan mendapatkan hadiah dari Nexus 3 Foundation. Silakan, apa nih pertanyaannya? Oke, pertanyaannya apa strategi 4C tadi? Strategi dari saya 4C. Ayo, strategi 4C kita lihat. Harus Ayo, urut ya. ada yang bisa jawab nggak? Waduh, 4C apa aja tadi? Silahkan. Ada yang bisa
menjawab pada siang hari ini untuk 1 hadiah dari 4 hadiah ya. 1 hadiah. Oke, kita lihat. 4 sih. Banyak ya. Wah, udah Sudah ada banyak kan? nih. Iya. Waduh. Oke. Yang menang yang paling cepat ya berarti ya. Yang paling cepat dan tepat dong. Tepat Oh ya. iya Jadi cepat dan apa? tepat Siapa ya. nih yang pemenangnya kira-kira? Ya, tadi strateginya apa aja, Nina? Literasi, inisiasi, partisipasi, kolaborasi. Atau bahasa Jadi, Inggris juga benar. Ini tutun, seliari. oke, selamat kepada Tutun Yeay. Saliari yang mendapatkan hadiah pertama ya dari 4 hadiah pada hari ini. Silakan nanti di DM admin kita ada yang namanya Nexus 3. Nanti boleh dikasih data dirinya supaya bisa dikirimkan. Oke, terima kasih paparannya. Kita akan beralih ke pembicara kedua pada hari ini ya. Tentu tidak sabar. Beliau adalah Ibu Yuyun Ismawati sebagai Co-Chair International Pollutants Elimination Network (IPEN) dan Senior Advisor Nexus 3 Foundation ya dengan tema kilas balik perjalanan perjuangan lingkungan bebas polusi. Nah, sesi ini khusus akan menyajikan kilas balik mendalam tentang perjalanan panjang mengadvokasi dan berjuang untuk lingkungan yang bebas polusi. Bisa dibahas nih, mulai dari tantangannya, milestone-nya seperti apa. Nah, daripada berpanjang lebar kita panggil Bu Yuyun, apakah sudah terkoneksi? Ya, Akbar, apa kabar? Oke, baik Ibu. Kita akan mendengarkan nih sejarahnya kayak gimana. Silahkan Ibu. Duh, kalau disuruh cerita sejarah nanti kepanjangan. Terima kasih banyak ya sudah mengorganisir kegiatan hari ini. Em, Semoga yang ikutan ngobrol hari ini bisa mendapatkan insight atau inspirasi. Tapi Nina tadi udah ngasih tipsnya ya. Aku tahu Nina dari sejak kecil, lucu banget. Hebatan sampai sekarang udah bisa. Oh, kalian harus dengar kalau Nina ngomong bahasa Inggris. Wes panjang lebar. Tapi aku bangga banget ngelihat Nina dari kecil sampai sekarang. Wah, oke. Terus semangat Nina ya. Oke, aku sebetulnya pengen cerita sejarah tetapi kepanjangan, jadi aku potong-potong aja. Jadi cuma pengen sharing bahwa memperjuangkan hak hidup di lingkungan yang bersih dan sehat itu sebetulnya gampang. Kayak Nina tadi kan ngomongnya enak banget itu. Si katanya gitu kan, gampang banget itu. Oke, jadi slide berikutnya tolong. Ini tentang saya, jadi bisa dibaca. Kalau misalnya mencari publikasi-publikasi, kalau Nina tadi merasa para saintis ini terlalu susah, kalau audiens saya sebagian besar adalah orang dewasa, jadi harus scientific ya. Jadi kita masukin laporan dan paper segala macam masuk di platform-platform yang ada di bawah itu ya. Oke, berikutnya. Nah, aku pengen mulai dari sini, tapi tolong dicermati ya. Jadi, apa yang aku kerjakan selama ini sebetulnya dasarnya adalah ini. Kita harus memperjuangkan hak kita sendiri, karena sebetulnya hak kita untuk hidup di lingkungan yang sehat ini sudah dijamin sama undang-undang sebetulnya. Undang-Undang Dasar 45 tuh udah ada. Undang-undang banyak macam undang-undangnya ini juga sudah ada sebetulnya yang menjamin hak kita untuk hidup untuk hidup di lingkungan yang bersih. Tetapi ternyata di seluruh dunia memperjuangkan hak untuk hidup di lingkungan yang sehat ini juga susah banget. Sehingga sesudah dilakukan konsultasi dan desakan dari berbagai negara dan masyarakat sipil, akhirnya baru pada tahun 2022 bulan Juli, istilahnya apa ya, ini General Assembly dari PBB. Jadi kayak konferensi besar tahunan
untuk PBB baru menyepakati, kebayang nggak sih, baru tahun 22 semua negara anggota PBB menyepakati bahwa ya kita punya hak untuk hidup sehat dan ini harus dijunjung tinggi oleh semua negara. Dan yang mendesak ini sebagian besar adalah dari kelompok masyarakat sipil. Bisa dilihat di kotak yang merah itu adalah Nexus 3 ikutan menandatangani petisi untuk mendesak PBB supaya seluruh dunia memberlakukan pengakuan hak untuk hidup sehat, hidup di lingkungan yang sehat ini. Apa aja itu? Satu, kita berhak untuk memiliki atau menghirup udara yang segar atau bersih. Yang kedua, kita berhak mempunyai iklim yang aman. Jadi perubahan iklim kan sekarang tadi Nina nyebutin di COP26 di Glasgow ternyata rumit gitu ya, karena perubahan iklim yang ada sekarang ini akibat kegiatan industri, kemudian pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Tetapi dampaknya kita-kita juga yang kena, sehingga hak untuk mendapatkan iklim yang aman ini harus kita dorong dan push terus. Yang ketiga, kita juga berhak atau punya hak untuk memproduksi makanan yang sehat dan berkelanjutan. Jadi produksi makanan yang sehat dan berkelanjutan ini yang menjamin kita supaya bisa hidup panjang atau umur panjang. Yang keempat, hak untuk mendapatkan akses air dan sanitasi yang aman. Kebayang nggak sih di beberapa tempat itu masih ada orang yang nggak punya toilet, yang masih perginya ke sungai gitu ya. Sebetulnya hak untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi ini juga tugasnya pemerintah ya. Jadi ini harus kita push terus karena itu hak kita ya. Kemudian yang kelima, hak untuk hidup di lingkungan yang bebas racun untuk tempat tinggal, kemudian bermain dan bekerja. Nah, kalau mendengar cerita-cerita terakhir ini, akhir-akhir ini banyak industri nikel, pekerja industri nikel yang teracuni lah, yang kebakaran, yang macam-macam ya. Sama dengan tadi pekerja yang dari pabrik plastik atau dari industri rumahan atau industri informal yang tadi fotonya disajikan sama Nina. Jadi sebetulnya kalau kita dapat kerjaan pun sebaiknya kita memiliki hak untuk hidup, untuk bekerja di lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir, kita juga punya hak untuk akses kepada ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sehat. Akhir-akhir ini aku dengarnya kalimatnya biodiversitas. Biodiversitas tuh aneh banget kalimatnya. Kata bahasa Indonesia yang tepat untuk biodiversity adalah keanekaragaman hayati ya. Jadi ekosistem yang sehat akan menjamin keragaman hayati, mulai dari binatang, tanaman, yang bisa menopang keberlanjutan kita semua. Ini penting banget, dasarnya itu ya. Dan ini juga yang membuat saya memperjuangkan hampir semuanya ya. Tapi di sini saya cuma mau share aja beberapa. Oke, next slide. Jadi yang pertama, karena saya sadar banget udara yang kita hirup ini penting dan harus bersih. Karena kalau tidak, yang polusi dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak. Sumber bergerak itu kendaraan bermotor terutama. Kemudian sumber tidak bergerak itu dari sumber industri ya sebagian besar. Kemudian juga kayak misalnya dari bakar sampah itu juga sumber tidak bergerak. Kemudian polutan ini terlepas dalam berbagai ukuran. Ada yang ukurannya besar, ada ukurannya mikro, ada yang ukurannya nano. Ini yang paling berbahaya atau disebutnya ultra fine particle. Kalau ultra fine particle itu nggak bisa kita lihat, tapi dia langsung masuk ke badan kita waktu kita hirup ya. Dan itu yang tadi Nina bilang ada mikroplastik di mana-mana, di darah, di susu dan segala macam ya, di otak bahkan ada. Jadi karena ukurannya kecil itu bisa masuk ke dalam badan kita. Kemudian juga berbagai jenis tuh, dari berbagai produk yang terlepas ke udara dan ada chemicals-nya atau ada bahan-bahan kimianya di situ, yang kalau masuk ke badan kita itu jadi cocktail effects karena campurannya macam-macam. Barusan saya dapat paper yang menunjukkan kaitannya hubungan antara polusi udara dengan jadwal menstruasi yang tidak teratur. Nah,
sampai segitunya tuh. Dan itu adalah salah satu kategori penyakit tidak menular. Masih banyak penyakit tidak menular lainnya, ada kanker, diabetes dan sebagainya. Dan ini memengaruhi produktivitas seseorang, produktivitas kita untuk mendapatkan nafkah, menjalankan nafkah dan mencari penghidupan ya. Sehingga ini juga berpengaruh pada kesehatan secara umum dan mempengaruhi kesehatan reproduksi ya. Nah, ini buat generasi muda ini penting banget kesehatan reproduksi. Next slide please. Yang kedua tentang hak yang tadi saya sebutkan ada 6, tapi yang saya mau cuplik beberapa di sini adalah hak untuk mendapatkan produksi makanan yang sehat dan berkelanjutan. Kita makan makanan yang mulai dari makanan tradisional, makanan yang natural, sumber natural, sampai dengan produk makanan yang GMO ya, genetically modified. Kemudian juga pakai pestisida yang intensif banget. Kemudian tadi Nina juga ngeliatin itu ya yang polusi dari Tropodo itu telur, bahkan telur aja udah teracuni gitu ya. Kemudian ikan, sebagian besar ikan yang kami sampling, yang kami ambil contohnya mengandung logam berat dan ini kita perjuangkan lewat berbagai channel gitu ya, karena saya memilih mengadvokasi ini lewat cara-cara yang lebih scientific, yang lebih ilmiah, karena kita harus memperjuangkan ini dengan dasar-dasar yang berbasis sains ya. Jadi dari sampel yang kita ambil, mau telur, mau beras, mau ikan, ini kita bisa melihat ada kandungan apa saja dan sebetulnya negara harus menjamin bahwa semua yang kita makan harusnya aman ya. Kemudian dari makanan yang kita konsumsi, ini juga mempengaruhi sistem hormonal kita. Jadi kimia-kimia yang ada di dalam makanan ini juga disebutnya endocrine disruptor chemicals ya. Banyak yang sekarang punya masalah dengan autoimun lah, dengan macam-macam lah penyakit-penyakit baru yang tadinya kita nggak pernah dengar gitu ya. Kalau kita punya produksi makanan yang sehat dan berkelanjutan, ini juga bukan hanya melindungi kita sebagai konsumen, tetapi juga petani dan nelayan dan lingkungan ya. Oke, berikutnya lagi. Dari 6 hak tadi itu, salah satunya lagi adalah lingkungan yang bebas racun, supaya kita bisa hidup di lingkungan yang sehat, nyaman, bisa berproduksi, bisa berkembang, bisa tumbuh ya, bisa tumbuh kembang untuk anak-anak, bermain di tempat yang aman, nggak harus dilarang-larang, jangan main di sebelah sana karena itu ada lubang tambang," gitu, atau, jangan main di sebelah sana Nak, karena itu ada tailingnya smelter," gitu ya. Nah, yang kayak gitu kan sebetulnya jadi tadi membatasi hak anak untuk bermain. Anak-anak itu harus banyak main, banyak makan, banyak tidur. Nah, itu anak-anak itu harusnya kayak gitu, bukan main gadget ya. Tapi kalau lingkungannya tercemar, jadinya susah. Dia mau main juga jadi lebih terbatas ya. Pekerja juga, kalau dia mau kerja, mau cari duit besar, cari duit banyak, ya kerjanya di industri nikel kayak gitu tuh, foto yang di bawah kiri. Baru kerja 3 bulan, 4 bulan, mati kebakar gitu. Jadi, banyak pilihannya gitu, tetapi kalau pemerintah kita benar, industri juga benar, harusnya kerja di manapun kita bisa sehat dan tetap bekerja sampai dengan pensiun gitu ya. Oke, jadi ini yang harus kita perjuangkan juga. Berikutnya. Tadi seperti Nina, kalau Nina punya sisi, kalau aku sih cuman gini aja deh, perjuangkan terus hak-hakmu lewat apapun, lewat jalur apapun, tetapi mulai dari berdayakan diri sendiri tadi itu tipsnya Nina gitu ya. Jadi, to see, to feel, apalagi Nina tadi? Jadi supaya kita bisa ngejalanin sendiri dulu, kemudian berdayakan banyak baca gitu ya, literasi tadi, kemudian inisiasi kata Nina. Tapi kalau nggak bisa menginisiasi sendiri juga nggak apa-apa, gabung aja sama kelompok yang besar gitu ya. Dan, itu foto di bawah kiri itu kehebohan yang, masif banget waktu tahun 2007 itu di Bandung. Karena
memperjuangkan hak untuk hidup sehat, menolak ada insinerator di sebelah rumah, maka warga di perumahan itu turun semuanya. Dari orang tua sampai dengan anak muda, sampai dengan ojek, macam-macam ya. Karena mereka ingin memperjuangkan hak mereka untuk hidup sehat. Kemudian juga bergabunglah lewat petisi-petisi. Jadi bukan cuma sekedar tanda tangan petisi itu, karena kita juga mewakilkan apa yang kita mau lewat tangan orang lain. Jadi kalau kita sepaham dan Rena tuh ada tuh ya. Itu inget banget abis protes kayak gituan, terus kita diciduk ke kantor polisi, terus teman-teman dideportasi. Aneh banget pokoknya, kita minta hak untuk hidup sehat, tapi kita yang ditangkep gitu ya. Indonesia tuh udah dari 20 tahun yang lalu kayak begitu itu tuh. Jadi kalau anak-anak muda yang teriak, itu dipuji. Tapi kalau kita orang dewasa, dipenjarain gitu. Jadi agak aneh emang gitu ya, tetapi itu yang harus terus tetap kita perjuangkan gitu. Lewat berbagai cara, lewat berbagai jalur. Berikutnya lagi. Oh, sebentar. Sebentar, balik lagi. Itu yang di tengah bawah ini yang Tempo, itu juga kita ikutan mulai dari demo sampai dengan ajukan ke pengadilan. Itu penting banget gitu ya, karena hak kita, kalau kita teriak atau demo aja nggak cukup, bawa ke pengadilan. Jadi ikutan. Kalau misalnya ada yang kelompok besar yang mau ngajakin, pertimbangkan dulu, pikirkan dulu, tetapi juga kalau misalnya perlu, memang kita harus lewat jalur hukum, ikuti gitu. Dan yang foto di bawah kiri itu, kalau dapat kesempatan seperti Nina pergi ke konferensi-konferensinya PBB, bicara waktu sampai sana. Jadi jangan cuma datang, pergi ke luar negeri ya. Enggak, datang ke sana itu kita bawa misi ngomong gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan minder. Nina, aku punya tips. Lain kali kalau dapat bicara kayak gitu, print kertas, taruh di depannya laptop. Nah, gitu, itu biar pas kita di foto kelihatan tuh ada foto-foto itunya. Oke, berikutnya lagi. Nina tadi juga pakai slide yang gambarnya mirip-mirip gitu ya, tapi intinya untuk memperjuangkan apa yang aku kerjakan dan teman-teman juga bisa kerjakan dan anak-anak, adik-adik juga bisa kerjakan, bekerja dengan siapapun ya. Kerjalah dengan siapapun, terutama yang mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang mau belajar terus ya. Aku juga sampai sekarang belajar terus nih, tiap hari ada aja gitu hal yang baru. Kemudian yang mau berpihak pada memihak kebenaran dan yang peduli, udah deh. Itu enggak, itu udah pasti kalau orang yang peduli pasti kita juga bisa memperjuangkan hak kita bareng-bareng. Ini adalah slide yang kalau menurutku ini penting banget buat generasi muda ya. Karena hasil penelitian Dr. Sana Swan dan kawan-kawan selama 20 tahun ini, reproductive health atau kesehatan reproduksi laki-laki menurun drastis. Hampir 50% setiap tahunnya gitu ya. Sehingga tahun 2045 diperkirakan fertilitas laki-laki itu akan mendekati 0. Ya. Karena apa? Karena kimia-kimia yang ada di dalam produk, terutama plastik, yang ini mencemari badan kita. Dan kepada perempuan, terhadap perempuan, anak-anak, dan laki-laki, efeknya itu berbeda-beda. Tetapi yang paling parah adalah efek kepada kesehatan reproduksi gitu ya. Jadi kerjalah dengan siapapun yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak untuk hidup sehat. Berikutnya lagi. Nah, kalau Nina tadi konsisten, kalau aku ngajakin komitmen ya. Awal-awalnya emang gitu tuh, dicuekin ya. Habis gitu diketawain kita. Apaan sih nih gitu kan. Protes mulu gitu, capek banget dengerinnya gitu kan. Tapi begitu kita perjuangkan, kita menang di pengadilan, udah deh, lu mau ngomong apa gitu, kita tuh udah di jalur yang benar dan kita perjuangkan ini terus gitu. Jadi jangan putus asa teman-teman yang masih berjuang, terus berjuang, suatu saat kita menang ya. Tetap semangat. Itu aja dari aku.
Terima kasih banyak, tetap semangat. Kembali ke Akbar. Oke, terima kasih Bu. Tetap semangat ya, karena hak hidup kita udah dijamin oleh undang-undang ya. Dan kita sesi kuis dulu, teman-teman sudah siap sesi kuisnya? Oke, ini kayaknya udah standby nih. Bu Yuyun, pertanyaannya apa nih buat teman-teman? Nanti untuk satu hadiah menarik dari Nexus 3 Foundation. Silakan Bu. Oke. Tadi ada hak untuk hidup di lingkungan yang sehat ini disepakati PBB dan semua negara pada tahun 2022 ya. Sebutkan 3 hak hidup di lingkungan yang sehat yang tadi aku share. Oke, 3 hak lingkungan hidup sehat ya. Silahkan. Kayaknya ini udah mikir-mikir ini apa tadi ya. Perasaan tadi dijelasin gitu kan. Ayo, silakan melalui kolom chat teman-teman. Ada tadi kan ada banyak tuh hak hidup sehat ya. Ntar kalau saya jelasin dicontek lagi nih. Saya catatannya udah banyak nih Bu. Silakan. Yang paling cepat dan tepat ya akan mendapatkan hadiah dari Nexus 3 Foundation. Silahkan. Kita tunggu dari, wah oke. Wah masuk, wah banyak Bu. Nah sekarang Bu Yuyun, kira-kira menurut Bu Yuyun yang benar yang mana Bu? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jawaban dari teman-teman yang ada di Zoom. Silakan Ibu. Itu yang Mariano deh. Oke, Mariano. Yang itu ya Bu ya? Oke, siap. Selamat untuk Mariano yang mendapatkan hadiah dari Nexus 3 Foundation. Silahkan nanti di chat ya admin kita di Nexus 3 Foundation melalui Zoom untuk memberikan data diri sebagai pemenang pada sore hari ini. Tenang, masih ada 2 hadiah lagi ya. Terima kasih banyak paparannya Bu Yuyun. Kita akan beralih ke pembicara berikutnya ya. Kalau tadi kita udah tahu bahwa banyak banget nih aturan-aturannya yang biasanya kita perjuangkan supaya sekedar hidup nyaman dan di lingkungan yang sehat aja kok susah ya. Ya. Nanti kita akan melihat perspektif hukum ini bersama dengan Mbak Diah Paramita sebagai Legal Researcher at Center for Regulation Policy and Governance atau CRPG dengan tema melalui koridor hukum memperkuat hak atas lingkungan bersih dan sehat ya. Di sesi ini teman-teman akan mendengarkan bagaimana kerangka hukum dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk mencegah kerusakan lingkungan, menuntut pertanggungjawaban pihak yang mencemari serta merehabilitasi lingkungan yang rusak. Gimana Mbak Dia, sudah siap? Sudah Waktu siap. dan tempat Ya. kita persilahkan. Terima kasih Mas Akbar. Selamat sore teman-teman semua. Selamat pagi. Sore. Mbak Yun di Inggris masih pagi mungkin ya. Oke. Jadi tadi luar biasa ya yang sudah disampaikan Nina dan juga Mbak Yuyun. Ada 4C dari Nina dan Mbak Yuyun, tadi ada komitmen dan juga apa ya, terus berkolaborasi dengan siapa aja. Saya sepakat dengan hal itu. Tapi untuk materi saya kebetulan karena saya menekuni bidang hukum, jadi saya akan diskusi dengan teman-teman kalau dengan jalur hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, next. Ya, jadi apa sebenarnya pentingnya koridor hukum? Jadi pentingnya adalah karena kalau hukum itu dia memberikan legitimasi. Apa yang menjadi hak moral itu bisa menjadi hak hukum. Misalnya tadi ya, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 itu kan dia memberikan jaminan atas hak lingkungan yang baik dan sehat. Nah, tanpa adanya jaminan dalam undang-undang ini, dia hanya menjadi hak moral saja bahwa oh iya kita berhak atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapi kalau dia kemudian tidak diturunkan menjadi undang-undang atau peraturan, dia akan menjadi hak moral saja gitu loh. Hak hukumnya itu nggak ada itu ya singkatnya. Nah, kemudian juga koridor hukum ini memberikan kepastian dan standar. Misalnya ada standar kualitas lingkungan, ada prosedur perizinan.
yang penting untuk menjaga hak lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian juga koridor hukum ini memberikan mekanisme akuntabilitas. Jadi koridor hukum ini dia memberikan mekanisme gugatan, misalnya gugatan class action atau gugatan warga negara gitu ya, kemudian juga gugatan legal standing dan lain-lain. Kemudian juga memberikan tuntutan pidana, memberikan peluang untuk menuntut secara pidana, perdata, kemudian juga memberikan hukuman administrasi, tuntutan ganti rugi, pemulihan dan lain sebagainya. Kemudian juga memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dan mandat bagi pemerintah. Nah, mandat bagi pemerintah ini penting karena pemerintah ini berkewajiban untuk protect, respect, and fulfill. Jadi protect itu melindungi, respect itu menghormati, fulfill itu memenuhi kewajiban terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kelima, ini mendorong tanggung jawab pemerintah atas yang protect, respect, fulfill tadi, dan juga korporasi. Nah, korporasi ini juga punya tanggung jawab, tapi korporasi ini dia tugasnya sebatas respect. Jadi dia respect to human right gitu ya, harus respect terhadap hak masyarakat atas lingkungan baik dan sehat gitu. Dia berbeda tanggung jawabnya dengan negara, yang negara itu protect, respect, and fulfill dan lain-lain. Ini nanti bisa ditambahkan sendiri. Lanjut. Ya. Nah, pengakuan atas lingkungan yang bersih dan sehat itu secara internasional sudah banyak dijamin oleh berbagai instrumen. Ada Rio Declaration, ada African Charter on Human Rights, ada Protokol San Salvador, to the American Convention on Human Rights ini di Amerika Latin, ada Aarhus Convention, kemudian di Arab Charter on Human Rights, kita di ASEAN Declaration on Human Rights kita juga ada Escazú Agreement di Latin Amerika, dan saat ini di tingkat ASEAN sedang dibahas draft mengenai Declaration on Environmental Rights. Salah satunya mencantumkan pengakuan atas hak lingkungan yang bersih dan sehat, tapi draftnya masih belum jadi. Nah, ini juga ada di UN Mechanism, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuyun, ada UN Resolusi tahun 2022 tadi, yang dikeluarkan oleh General Assembly, kemudian juga ada UN Special Rapporteur dan General Comment. Nah, jadi kalau General Assembly tadi memang kesepakatan di General Assembly-nya atau sidang umumnya gitu ya UN. Kalau UN Special Rapporteur itu biasanya seperti laporan, dan dia dikeluarkan oleh seseorang yang ditunjuk sebagai rapporteur oleh UN. UN Special Rapporteur ini adalah interpretasi biasanya, interpretasi dari instrumen interpretasi dari instrumen internasional gitu ya. Jadi dia memberikan interpretasi dan penjelasan gitu. Bagaimana sih implementasinya, bagaimana studi case-nya begitu. General Comment juga sama, serupa interpretasi, tapi dia lebih khusus kepada kesepakatan yang diterbitkan oleh UN Treaty Bodies itu. Ya, lanjut. Nah, ini contoh dari laporan isi laporan Special Rapporteur, dan ini yang General Comment. Ini bagus sekali kalau berminat untuk baca. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana pengakuan atas hak lingkungan yang bersih dan sehat ini di tingkat internasional. Jadi kalau di tingkat internasional itu ada 2 kasus, dan ini sudah ada putusan pengadilan dari negara masing-masing. Pertama, Mendoza Case di Argentina. Putusannya tahun 2008, ini 16 warga menggugat pemerintah provinsi terkait dengan pencemaran sungai Matanza di Argentina ya, di Buenos Aires. Nah, ini salah satu klausulnya adalah karena pencemaran ini melanggar hak atas lingkungan
hidup yang bersih dan sehat. Kemudian juga ini pencemaran di wilayah industri Quintero di Chile, putusannya 2019. Jadi Quintero ini dia adalah industrial kompleks, di situ ada nano-nano, industri macam-macam pakai PLTU batu bara, tapi di situ juga masyarakat hidup di situ, gitu ya. Jadi apa namanya masyarakat setempat kemudian menggugat pencemaran karena pelanggaran hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Lanjut. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia juga sudah mengakui hak atas lingkungan yang bersih dan sehat di dalam peraturan domestik gitu ya. Sebagai informasi, jadi kalau dari 193 negara yang ada di dunia, itu sudah ada 161 negara yang mengakui hak atas lingkungan yang bersih dan sehat di dalam peraturan domestiknya, gitu ya, sudah mengadopsi. Gitu. Jadi ini sudah hal yang umum, gitu ya. Di Indonesia ada Undang-Undang 45 Pasal 28H, kemudian Undang-Undang Pelayanan Hidup, dan juga Undang-Undang HAM. Nah, studi kasus yang menggunakan argumen mengenai hak lingkungan yang bersih dan sehat, diantaranya pencemaran udara Jakarta. Ini Melanie Subono dan kawan-kawan. Ini sebenarnya Mbak Yuyun termasuk ini ya apa namanya penggugatnya nih. Sini Mbak Yuyun Ismawati dan kawan-kawan nih, tapi juga nih karena ada Melanie Subono jadi yang apa sering di-quote tuh jadi Melanie Subono dan kawan-kawan. Ini udah ada putusannya dan apa namanya penggugat menang. Yang memang menjadi PR adalah bagaimana eksekusi dari putusan ini. Kemudian juga ada KLH versus PT Kalista Alam. Ini ada apa namanya pembakaran hutan dan lahan. Putusannya cukup bagus dan juga menghukum PT Kalista Alam untuk denda, tetapi memang eksekusinya agak tersendat-sendat karena ini PT Kalista Alam dikenakan denda, dia membayarnya nyicil gitu ya, dan ini masih belum apa namanya eksekusinya masih belum tuntas. Nah, yang sedang berlangsung dan juga saya terlibat adalah saat ini ada tempat pembuangan sampah liar di Desa Limo. Ini 1,2 km dari tempat saya. Ada lahan sebesar 3,7 hektar. Itu lahan milik developer yang belum digarap, tapi kemudian digunakan untuk sampah, pembuangan sampah liar dan ilegal. Karena pemerintah Depok sudah kewalahan untuk mengelola tempat apa namanya TPA-nya yang formal, TPA Cipayung, dan akhirnya banyak yang sampah-sampah dibuang ke situ secara ilegal. Putusannya di tingkat pengadilan negeri sudah ada dijatuhkan pidana 5 tahun dan denda 5 miliar, tetapi pelaku kemudian banding. Kita lihat nanti bagaimana. Dan kemudian warga juga mengadukan ke Komnas HAM, jadi menggunakan mekanisme pengaduan Komnas HAM. Karena itu sangat dekat dengan lingkungan, cukup dekat dari tempat saya juga, hanya 1,2 km. Jadi kadang ada bau-bau dan atau kadang-kadang itu ada dibakar. Apa namanya pengelola yang teman-temannya yang tidak apa namanya yang masih belum tersentuh ini dia membakar TPA tersebut. Lanjut. Ya, ini jadi kondisi waktu itu TPA yang dibakar karena dia udah penuh ya, jadi dibakar begitu. Ini kemana-mana, kemudian sempat disegel oleh KLH meskipun secara sembunyi-sembunyi masih tetap terjadi. Dan ini kualitas udara di Kota Depok ini juga sama dengan Jakarta. Per 4 Juni kemarin satu hari sebelum Hari Lingkungan Hidup udaranya tidak sehat. Oh, ya. Jadi di Depok ini kalau sumbernya karena tidak ada industri, sumbernya sudah hampir pasti pembakaran dari sampah ya, pembakaran marak dan juga dari kendaraan bermotor. Lanjut. Ya, jadi tantangan dan peluang penegakan hukum. Jadi tantangan pertama. Tantangannya adalah memang ini kapasitas dan integritas penegak hukum lemah dan juga ada konflik kepentingan gitu ya.
Ini kita udah cukup tahu lah. Kemudian kadang-kadang kalau prosedur melalui pengadilan itu lama, tetapi itu tetap penting karena itu memberikan edukasi preseden. Preseden ini bisa apa namanya digunakan sampai 10-20 tahun mendatang gitu. Seperti misalnya hak gugat hak gugat organisasi lingkungan itu muncul karena ada inisiasi di tahun 80-an yang dilakukan Walhi, kemudian menimbulkan preseden sehingga sekarang kita bisa organisasi lingkungan bisa mengajukan gugatan untuk atas nama lingkungan gitu ya, dan pengembangan sistem. Jadi meskipun lama, tapi ini dampaknya itu untuk jangka waktu lama gitu kan. Kemudian jangan lupa bahwa jalur pengadilan perlu disertai dengan prosedur yang lain, mekanisme yang lain. Misalnya pengaduan ke Komnas HAM, pengaduan ke KPK, PPATK, kalau misalnya ada apa namanya indikasi money laundering, atau tadi Nina menulis gitu ya ke Donald Trump gitu ya, ke kedutaan. Semua itu harus dilakukan untuk mendampingi jalur pengadilan karena jalur pengadilan aja nggak cukup gitu ya. Ya, jadi ada catatan juga bahwa jalur non hukum memang relatif lebih cepat karena sekarang ini ya viral, wah viral Raja Empat langsung, padahal sebenarnya ini udah lama gitu ya. Tapi kadang kalau viral ini dan jalur non hukum dia cepat tapi kadang tidak mendorong perubahan sistematis gitu. Itu mungkin catatannya ya. Kemudian kalau peluang, tapi meskipun juga tergantung sih bagaimana kita bisa memanfaatkan jalur non hukum ini untuk perubahan yang sistematis. Jadi itu tergantung dari kita juga gitu ya. Apakah kita bisa mendorong itu gitu. Kemudian untuk peluang, nah peluangnya ini sebenarnya banyak tadi ya. Sama dengan Mbak Yuyun bilang tadi bahwa apa namanya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat itu mudah gitu ya. Karena untuk dari sisi hukum kita sudah ada jaminannya di undang-undang, di undang-undang HAM, di undang-undang lingkungan hidup gitu ya. Dan kemudian sekarang juga ada teknologi yang membantu komunikasi, edukasi dan koordinasi itu semuanya punya internet gitu ya, relatif punya internet. Kemudian juga ada mekanisme dan jalur hukum yang sudah tersedia. Dan jalur internasional ini perlu dilakukan karena jadi kalau di EU ada Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Jadi berlaku 25 Juli 2024 kemarin yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang induknya di Uni Eropa untuk memiliki laporan sustainability gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya induk di Uni Eropa, ternyata dia tidak sustainable, tidak mempraktekkan kegiatan bisnis yang tidak sustainable, itu kita bisa melaporkan ke EU gitu ya, melalui mekanisme direktif ini. Kemudian kita juga bisa intervensi pada proses audit perusahaan. Misalnya untuk tambang itu ada IRMA. Apa namanya? IRMA itu Initiative for Responsible Mining Assurance. Nah, ini kita bisa intervensi apabila ada perusahaan yang punya sertifikasi ini atau dalam proses itu ya. Kita bilang bahwa aduh sorry maaf nih perusahaan yang sedang di apa namanya proses aplikasi sedang melakukan proses sertifikasi IRMA ini bermasalah di Indonesia gitu ya. Kemudian juga kita bisa intervensi pada proses pembiayaan perusahaan. Pembiayaan ini misalnya perusahaan kan butuh dana ya. Nah, jadi kita bisa bilang ke banknya atau ke kreditnya kredit debiturnya ya, debiturnya bahwa perusahaan ini bermasalah, tolong jangan dikasih bantuan dana begitu. Nah, peluang lain ada banyak peluang lain kita bisa eksplorasi juga sama-sama, tapi ya itu. Jadi apa namanya jalur hukum itu
sangat perlu, tetapi jangan lupa untuk mendampinginya dengan prosedur yang lain. Mungkin itu ya dari saya. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tadi ya ada beberapa poin penting ya. Kita ada hak moral dan hak hukum ya. Dan semua orang itu berhak sehat dan bisa menggunakan perspektif hukum dalam membela dan memperjuangkan ya. Terima kasih paparannya. Sekarang Mbak Dia dapat memberikan satu pertanyaan nih kepada para hadirin. Saatnya quiz time. Ayo kita lihat. Semuanya sudah siap? Pertanyaan dari Mbak Dia, siapa? Siapa? Iya. Sudah siap di depannya? Oke, pertanyaannya apa nih Mbak? Pertanyaannya, sebutkan dasar hukum nasional yang menjamin hak atas lingkungan yang bersih dan sehat di Indonesia. Oke, dasar hukumnya ya. Kira-kira ada nggak nih dasar hukumnya? Undang-Undang 1945, terus apa lagi nih? Nah, ada dasar hukumnya loh kita untuk hidup sehat. Banyak tuh dasar hukumnya. Coba satu aja satu ya. Oke, kayaknya udah ada yang ini sih, udah ada yang nyari sih. Ayo. Ayo. Ayo, Dasar hukum, boleh di googling apa deh. tadi? Tadi kalau nggak ketangkep tadi, perasaan tadi lupa ini apa. Nah, bisa dipastiin lagi. Ayo. Tanya Gemini boleh, tanya Gemini boleh. Kan biar tahu bisa konfirmasi ya. Oke. Ya, ayo. Nah, menurut Mbak Dia, ini ada beberapa pertanyaan nih. Udah ada yang cocok belum nih? Iya, udah ada. Kira-kira. Apa namanya? Yang udah tadi apa namanya, Mariano udah dapet ya? Yang udah dapet Udah, berarti ya. udah. Oke. Tapi kita pakai yang paling lengkap aja nih. Jadi ada Boleh. sebentar. Ayo, Ya, ini ada rezeki yang Sriana ya. fun. Oke, Sriana nih udah oke. Berarti yang kurang tinggal pasalnya aja, tapi nggak apa-apa. Jadi ada paling tidak ada 3, Undang-Undang 1945, tadi pasal 28H ayat 1, kemudian Undang-Undang HAM pasal 9 ayat 3, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 65 ayat 1. Oke, Sriana. Oke, selamat Sriana Deviati. Silakan menghubungi admin di Nexus 3 ya. Bisa dicat alamat lengkapnya untuk pengiriman hadiah. Nah, kita udah 3 hadiah nih yang keluar pada sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak Dia atas materinya. Kita akan masuk ke dalam sesi yang paling menggigit nih rasanya ya. Karena akan ada Mas Ahmad Arif, jurnalis senior Kompas Gramedia dengan tema kekuatan perubahan, menggali peran media dalam keadilan lingkungan. Nah, ternyata media krusial loh teman-teman, baik di arus utama maupun di media sosial dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan lingkungan. Nah, pertanyaannya, bagaimana media berfungsi sebagai pilar demokrasi, menyediakan informasi akurat tentang krisis lingkungan, dampaknya, dan perjuangan hak-hak masyarakat yang saat ini sedang kita jalani ya. Mas Aik sudah siap, Mas? Iya, halo, ya, makasih. Oke, Ya, siap. Silakan paparannya, Mas. oke, makasih. Selamat siang, teman-teman semua. Sebelumnya selamat buat Nexus ya. Perjalanannya panjang, tetapi saya nggak tahu nih, apakah kemudian kondisi lingkungan kita menjadi lebih baik atau memburuk. Itu pertanyaan buat saya juga gitu ya. Jadi apa tuh? Saya kenal Mbak Yuyun, teman-teman mungkin udah lama ya, dan saya menjadi jurnalis 2003 ya, dan sejak itu sebenarnya sampai sekarang saya terus terang merasa ini ya, apa tuh, kondisi lingkungan kita semakin memburuk gitu ya. Kalau boleh saya ini ya, apa tuh, kalau boleh saya jujur gitu ya, dan saya merasa kadang-kadang dalam situasi yang seperti ini gitu ya, mungkin kalau tadi pertanyaannya bagaimana peran media gitu, saya merasa sebagai jurnalis yang concern mengenai isu lingkungan yang sudah lama sekali ini, apa tuh, lebih dari 20 tahun, saya merasa terus terang gagal gitu ya dalam konteks mengawal perubahan. Apalagi ketika situasi media saat ini bisa dibilang sebenarnya mengalami penurunan ya, penurunan dalam konteks
kekuatan melakukan watchdog ya atau pengawalan terhadap situasi yang ada karena ya nanti mungkin akan saya ceritakan bahwa situasi media mungkin dibandingkan saya awal-awal jadi jurnalis 2003 yang lalu gitu ya semakin ke sini semakin melemah sebenarnya seiring dengan walaupun sisi yang lain media sosial cenderung menguat ya tetapi apakah kemudian media sosial itu bisa menggantikan gitu ya media konvensional atau media mainstream dalam melakukan perubahan agaknya memang tidak mudah ya. Ada banyak kritik bahwa media sosial terlalu banyak noise gitu yang sehingga kalau kita tahu bahwa salah satu pilar dari demokrasi itu kan ini ya apa itu media sebenarnya media yang independen gitu. Yang dalam konteks apa tuh perundangan kita gitu ya media independen ini sebenarnya dilindungi ya dalam undang-undang pers sebagai bagian dari kebebasan berpendapat gitu ya. Sementara media sosial kita tahu kita akan banyak berhadapan dengan ini ya UU ITE gitu ya yang itu resikonya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan media konvensional. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya menjadi jurnalis ya pertama-tama memang concern di lingkungan ya. Dulu tugas-tugas awal-awal saya itu di Jogja dan kemudian ke Aceh lama ya sebelum dan sudah tsunami. Saya masih ingat ini foto sebelah kiri ya itu saya kebetulan waktu itu sedang ke satu desa gitu ya di sekitar Prambanan itu ada limbah pabrik kulit gitu yang membuang dumping apa itu limbahnya gitu ya secara langsung di atas bukit gitu yang di bawahnya itu sebenarnya sungai gitu ya dan saya foto waktu itu sampai kemudian saya tulis dan sekitar seminggu setelah saya foto itu fotonya apa tuh kemudian saya beritakan dulu dan kemudian waktu itu apa tuh truknya pabrik ini ya ditangkap gitu ya dan apa tuh dilarang kemudian membuang. Saya merasa waktu itu ya kita ya jurnalis bisa melakukan perubahan gitu ya, bisa membawa dampak gitu ya. Tetapi ternyata semakin ke sini saya merasa oke, untuk hal-hal yang skalanya relatif kecil gitu ya, yang itu mungkin masih bisa gitu. Tapi begitu semakin membesar, semakin berat gitu ya. Kita tahu bahwa situasi ya belakangan tadi disinggung juga tentang ramainya di Raja Ampat gitu ya. Tahun baru kemarin rame lagi gitu. Tahun 2022 sebenarnya Kompas sudah menulis juga gitu ya, tempat di tempat yang sama ya. Tapi sama sekali nggak ada dampak ya. Baru kemudian teman-teman kemarin rame di apa tuh Greenpeace rame lagi viral gitu ya. Hari ini saya dengar ada 4 yang izin usahanya ditutup walaupun yang di GAK sendiri kayaknya enggak gitu ya. Dan GAK ini hanya satu ya. Hanya satu dari sedemikian banyak setidaknya pulau kecil kita yang sekarang dalam konsesi tambang itu kalau datanya teman-teman Jatam ada 35 gitu ya yang konsesinya rata-rata bahkan lebih besar daripada pulau-pulau itu gitu. Yang kita tahu regulasinya pulau-pulau kecil tidak boleh ya sebenarnya ditambang, tapi kita tahu bahwa itu apa tuh regulasi atau undang-undang itu seringkali ini ya apa tuh bias dengan kepentingan ya bisa berubah sesuai dengan siapa yang punya kuasa gitu. Dan mungkin karena itu juga gitu ya bahwa tidak mudah ya ternyata ya kemudian itu kita tahu bahwa situasi saat ini sebenarnya kalau kita boleh proyeksikan jadi persoalan yang lebih besar ya tadi Nina udah Mbak Yuyun juga menyampaikan tentang polusi plastik kalau kita juga lihat krisis yang lain gitu ya krisis iklim gitu dan sebenarnya krisis iklim krisis plastik juga pasti terhubung kita ada pada situasi-situasi yang menurut saya kalau kita baca data-data dan proyeksinya mungkin patut untuk khawatir gitu ya. Saya gelisah gitu ya bahwa apakah kita tadi kalau Mbak Yun bilang bahwa mungkin apa tuh fertilitas laki-laki ya akan zero ya bahkan ya 2045 gitu ya. Jangan-jangan 2045 bahkan kita nggak bisa lagi manusia semakin sulit ya survive di tengah krisis iklim saat ini. Saya menulis catatan ITEK di kolom saya di Kompas tuh 2 minggu yang lalu gitu sambil melihat anak saya yang masih kecil waktu itu terus terang saya membayangkan betapa beratnya situasi yang akan dihadapi gitu ya oleh anak-anak kita ya terutama anak-anak yang lahir di tahun-tahun saat ini gitu ya ketika diproyeksikan suhu taruhlah nggak terlalu jauh ya 2050 apa tuh bisa memanas 2,5 derajat gitu saya nggak kebayang gitu apa yang akan
mereka hadapi gitu ya. Bukan hanya pemanasan ya, tentu saja bencana terkait iklim itu akan sedemikian berat gitu ya di saat mereka ada di puncak masa produktivitas gitu. Saya mungkin tidak akan mengalami lagi, tapi setidaknya saya mungkin akan termasuk yang mewariskan gitu ya bumi yang sedemikian tidak layak untuk dihuni lagi gitu. Dan situasi-situasi krisis iklim, penurunan biodiversitas, pencemaran termasuk plastik dan seterusnya, menurut saya sebagai jurnalis di lingkungan adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Dan mungkin kita ada di apakah kita berhasil melewati ini, manusia dalam artian secara keseluruhan, saya menjadi semakin pesimis semakin hari gitu ya. Dan ya itu ini ya refleksi apa tuh yang agak suram dari saya gitu ya. Tetapi memang dan ini semakin suram satu sisi yang lain ya, kalau kita lihat dari konteks jurnalisme gitu ya, media yang seharusnya gitu ya memiliki peran penting dalam sebagai pilar demokrasi ya, ketika kemudian misalnya kita sulit berharap pada legislatif kita, apalagi kepada eksekutif kita misalnya, yang kita tahu yang mengeluarkan izin penambangan di pulau-pulau kecil yang mereka juga gitu, dan yang menikmati juga sebagian besar adalah para elitnya gitu. Nah, tetapi sisi yang lain, ya media semakin melemah ya kalau kita bicara media konvensional gitu. Dan saya yakin teman-teman juga sudah banyak membuat kritik juga ya, banyak sekali misalnya mengapa banyak hal-hal yang tadi ya, persoalan lingkungan yang memburuk, banyak sekali kerusakan lingkungan yang semakin parah misalnya, tetapi semakin jarang gitu ya diberitakan di media massa. Saya ingat beberapa waktu yang lalu teman-teman dari Nexus, Mbak Yuyun dan teman-teman mempublikasikan riset gitu ya terkait pencemaran di Teluk Weda gitu, yang sampai mencemari air sampai ikan dan darah warga gitu ya, dengan arsenik maupun merkuri gitu. Tetapi pemberitaan media gitu ya, terutama media lokal di sana ya, yang justru menyerang balik riset itu gitu. Mbak Yun beberapa kali kirim pesan ke saya, dan saya juga dapat informasi dari teman-teman jurnalis di daerah Maluku gitu ya. Betapa banyak media yang memang terutama media-media di daerah gitu ya, bahkan juga media di nasional, yang ketika kemudian ekonomi mereka melemah seperti sekarang gitu ya, karena kue iklan yang menyempit dan seterusnya gitu, sekarang terikat kontrak ya dengan para perusahaan dan pemerintah daerah, sehingga tidak lagi bisa gitu ya melakukan kritik, bahkan ketika kasus-kasus yang secara saintifik sudah dibuktikan risetnya, justru risetnya bisa diserang oleh mereka, karena tadi gitu ya, saya selalu bilang bahwa media sebagai anjing penjaga mungkin bukan hanya tidak lagi menggonggong gitu ya, sudah mengamankan ini ya para penjahat lingkungannya. Dan ini adalah kenyataan yang menurut saya harus saya akui bahwa ini pahit, tetapi itulah yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kekuatan media sosial bisa menggantikannya? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya saya nggak bisa menjawabnya secara langsung, tapi menurut saya akan berat gitu ya, karena pertama-tama perangkat undang-undang yang untuk melindungi sosial media belum ada, kode etik untuk menghilangkan noise atau keriuhan yang tidak terkendali. Dan sisi yang lain juga kemudian sosial media banyak juga yang dibajak oleh kekuasaan gitu ya. Kita tahu buzzer, influencer dan seterusnya, bahkan termasuk yang merongrong suara-suara kritis gitu di situ gitu. Nah, ini beberapa PR yang menurut saya patut kita refleksikan secara pesimis gitu. Nah, kalau secara umum saja mungkin kalau teman-teman googling ya mengenai bagaimana pemberitaan media nih terkait ramai persoalan tadi ya, tambang, nikel dan macam-macam yang lain gitu. Dia sebagian mungkin ada yang masih mengkritik, tapi kita tahu pasti banyak sekali berita-berita yang positif, bahkan mungkin lebih banyak, apalagi kalau kita ke daerah gitu, yang di tempat yang di situ battleground kerusakan lingkungan di depan mata gitu, pemberitaannya justru tonya adalah rata-rata justru positif ya. Nah, secara umum memang ada masalah yang menurut saya sangat serius ya yang terjadi di dalam ekosistem
media gitu ya di Indonesia, dan ini berhadapan langsung gitu dengan kepentingan pemodal dan ekonomi ekstraktif gitu. Dan ya sisi yang lain memang ada masalah jurnalis sendiri, dan terbatas ya kapasitas maupun ininya ya kemampuannya dalam menulis persoalan lingkungan gitu ya. Rubrikasinya juga terbatas. Tidak semua media misalnya memiliki rubrikasi terkait sama isu lingkungan. Isu lingkungan itu cenderung isu yang pinggiran gitu ya. Jurnalis yang mau mendalami isu itu, jurnalis yang mungkin agak-agak aneh gitu ya dibandingkan misalnya teman-teman yang meliput isu-isu ekonomi, lebih wangi, lebih banyak berhubungan dengan apa itu pengusaha dan seterusnya gitu ya. Sisi yang lain juga memang satu sisi kapasitas jurnalis ya di Indonesia untuk memahami kompleksitas isu lingkungan itu termasuk yang sangat terbatas ya. Sementara isu lingkungan hidup ini tadi disampaikan oleh Mbak Yuyun ya, seringkali sangat kompleks dan scientific ya, perlu effort ya untuk memahaminya gitu ya. Termasuk misalnya bagaimana mengkaitkan antara persoalan lingkungan, interseksionalitasnya dengan isu-isu yang lain ya, isu sosial, isu apa tuh ekonomi dan yang lain-lain itu butuh jurnalis yang memahami hal itu dengan baik gitu. Nah, sayangnya rata-rata jurnalis di Indonesia tidak dipersiapkan untuk itu gitu ya. Lalu juga minimnya dukungan media gitu ya dalam peliputan lingkungan atau isu-isu iklim gitu ya, sudah susah gitu ya, hampir-hampir nggak ada mungkin peningkatan kapasitas ya dilakukan oleh media-media terhadap jurnalisnya gitu ya. Bagaimana harus meliput isu lingkungan dan seterusnya gitu. Nah, ini mungkin praktik yang menurut saya terakhir adalah yang paling ini ya apa itu yang paling berat gitu ya, yang menyebabkan jurnalis lingkungan di Indonesia menjadi semakin sulit ya memberitakan lingkungan adalah menguatnya praktek sensor gitu ya, dan tren iklan terselubung gitu. Jadi ya, biasanya disebut namanya konten kolaborasi. Jadi jurnalis atau media seolah-olah melakukan liputan di lapangan, tapi sebenarnya yang membiayai adalah perusahaan misalnya atau pemerintah daerah, dan otomatis di situ hampir nggak ada suara kritis gitu ya, dan bahkan di beberapa kasus media yang memiliki kontrak yang sifatnya mungkin jangka panjang ya, yang dia otomatis dia tidak akan lagi bisa memberitakan suara-suara kritis yang bahkan itu ada di depan mata dia gitu ya, seperti kasus tadi kerusakan lingkungan di Teluk Weda gitu, yang data risetnya sebenarnya sudah disajikan teman-teman Nexus, menjadi semakin sulit. Dalam praktek media inilah yang disebut ini ya melemahnya pagar api redaksi gitu ya. Kenapa itu terjadi ya? Karena media industri gitu ya, yang selama ini itu kan tergantung pada iklan gitu ya. Sementara iklan mereka dikuasai oleh industri ekstraktif gitu ya, dan ini yang membuat apa itu banyak media tidak lagi punya pilihan gitu ya untuk misalnya menolak tadi ya konten-konten kolaborasi dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain juga ini ya apa tuh media atau publik di Indonesia ini masih sangat minim dukungan terhadap media yang ini ya, media-media publik ya, misalnya untuk maunya mungkin informasinya gratis gitu, tapi publik tidak menyadari bahwa untuk memproduksi informasi gitu ya, apalagi untuk meliput di daerah isu-isu lingkungan hidup ya, yang biasanya ada di daerah remote dan seringkali beresiko juga secara keamanan dan yang lain-lain, itu sangat minim ya dukungan dari masyarakat gitu ya untuk login ke media aja mungkin nggak mau gitu ya. Lebih baik mengeluarkan uang untuk apa tuh beli cilok gitu ya, daripada misalnya langganan di media gitu ya. Atau bahkan misalnya eksperimen yang dilakukan beberapa media alternatif seperti Project Multatuli misalnya untuk menggalang dana publik, mendukung liputan-liputan mereka juga sampai sekarang masih sangat terbatas gitu. Nah, ya, di sisi yang lain tadi dari eksternal, di tengah situasi yang seperti sekarang, ketika power media arus utama semakin melemah, sisi yang lain itu ya tadi ya disrupsi digital itu banyak mengambil alih sumber pendanaan dari media ya, yang pemasang iklan yang dulu mungkin ke media sekarang lebih banyak ke media sosial atau ke platform gitu ya, ke Google atau ke Facebook dan seterusnya gitu.
Nah, pada saat yang sama juga ada kecenderungan ya, mungkin bukan hanya di Indonesia, bahkan secara global ada tren menguatnya otoritarianisme ya. Jadi bahwa ketika media melemah justru penguasa dan itu semakin otoriter gitu ya. Jadi kalau di Indonesia represi gitu terhadap peliputan-peliputan jurnalis ya yang kritis ya, dan itu melalui banyak hal ya, mulai dari kekerasan langsung fisik maupun juga kekerasan digital ya, hacking, doxing, profiling jurnalis yang meliput isu-isu yang kritikal gitu ya, terutama isu-isu lingkungan itu sangat besar sekali. Sehingga memang data di AJI ya, misalnya saya kebetulan di AJI juga di pengurus di bidang riset dan ini ya apa itu publikasi. Beberapa bulan lalu kita membuat survei terhadap sekitar 2.000 jurnalis di Indonesia, sekitar 70-an% ya, lebih dari 70% sebenarnya melaporkan pernah mengalami kekerasan gitu ya, terutama ketika meliput isu-isu lingkungan hidup gitu. Dan ini yang menyebabkan banyak jurnalis yang akhirnya memilih untuk tidak memberitakan gitu ya, terutama isu-isu yang kritikal dan terutama jurnalis yang ada di lokal tadi, karena dia yang akan menghadapi situasi yang lebih berat gitu ya, bukan hanya dia, tapi keluarganya gitu dalam banyak kasus itu mengalami represi gitu. Dan juga sisi yang lain lemahnya penegakan hukum ya terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Sangat jarang sekali kasus-kasus jurnalis yang mendapat kekerasan dan baik oleh perusahaan maupun oleh aparat ya dalam banyak kejadian ya, itu kemudian diproses dan secara hukum gitu ya. Lalu yang menarik juga belakangan sebenarnya narasumber yang berani kritis dan ini ya itu juga mengalami represi gitu. Jadi ini yang membuat sebenarnya saya sebagai jurnalis sebenarnya semakin ke sini mencari narasumber yang memiliki data tapi mau bersuara itu semakin sulit gitu ya. Jadi banyak akademisi, banyak peneliti yang mungkin memilih untuk tidak bersuara gitu ya. Dalam beberapa kasus ya, misalnya tahun lalu ya kalau nggak salah, misalnya ada riset dari salah satu kampus gitu ya tentang pencemaran dari nikel ya di daerah Halmahera juga sebenarnya, tapi mereka tidak mau ketika kita minta data untuk dipublikasikan di media gitu ya, alasannya itu akan beresiko pada mereka gitu. Makanya mungkin teman-teman Nexus ini salah satu pengecualian ya mungkin ya yang menurut saya tetap konsisten untuk berani walaupun belakangan kemarin didoxing juga ya kayaknya ya riset sesat gitu ya disebutkan di salah satu media saya baca beritanya gitu. Tapi intinya bahwa situasi memang tidak baik ya, tidak baik-baik saja dan ini apa tuh saling berkorelasi gitu. Nah, saya mungkin hanya flashback singkat aja gitu ya. Saya pengen bahwa situasi saat ini, kalau saya bilang ya sebagai jurnalis saya melihat bahwa ini untuk konteks Indonesia ya, bahwa walaupun misalnya ekosida ya, saya pengen menyampaikan ini sedikit gitu ya, bahwa sampai sekarang ekosida memang belum diakui ya sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan yang terbesar gitu ya. Baru genocide, apa tuh kekerasan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan dari agresi atau penjajahan gitu. Tapi kalau kita mau melihat ya secara reflektif ya tentang situasi di Indonesia gitu, dan saya pikir sebagian di antara sudah dilaporkan oleh teman-teman di Nexus ya, banyak sekali sebenarnya kerusakan lingkungan yang skalanya sangat besar dan bahkan bisa memicu ini ya, bahkan kalaupun bukan genosida itu kalau saya bilang bahwa genosida kultural gitu ya. Jadi ada banyak masyarakat adat, masyarakat lokal yang akhirnya tidak bisa melanjutkan budaya lokal mereka gitu ya karena lingkungannya dihancurkan secara sistematik gitu. Saya hanya akan menyebutkan beberapa contoh di antaranya, tetapi saya tidak tahu bagaimana kemudian jalan keluarnya gitu ya. Jadi secara umum kalau saya cari ya data di Kompas ya, di database Kompas itu kebetulan ini ya terdokumentasikan secara digital ya. Memang isu ekosida ini masih sangat minim untuk disuarakan, tetapi kalau kita menuliskan kata kunci kerusakan lingkungan itu ada 18 ribuan artikel gitu ya. Banyak sekali itu. Dan semakin ke sini sebenarnya semakin berkurang, bukan kasusnya yang berkurang tadi karena pemberitaan semakin berkurang sebenarnya. Lalu juga kejahatan lingkungan cukup banyak gitu ya, tetapi memang ekosida sangat minim. Nah, padahal sebenarnya isu-isunya menurut saya luar biasa gitu ya. Saya selalu bilang bahwa
kebakaran yang berulang ya, dan itu secara sistematis dimulai karena kehancuran ini ya, apa itu, hutan-hutan kita yang terutama oleh 98 akhir ya, ketika kemudian proyek gagal lahan gambut 1 juta hektar ya, itu menjadi pemicu awal dari kebakaran-kebakaran secara masif di Indonesia, dan itu berulang ya sampai sekarang, kemudian jadi sawit dan yang lain-lain. Saya pikir itu salah satu hal yang patut kita perhitungkan sebagai ekosida gitu ya. Banyak hal yang menurut saya implikasinya luar biasa gitu ya, di konteks kebakaran yang sebenarnya masyarakat di Kalteng ya, ketika tahun 2015 ya, waktu itu sempat menggugat di pengadilan, dia menang di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi, di MA apa tuh di MA menang ya sempat ya, lalu kemudian ada PK lagi gitu ya. Jadi memang hukum menjadi menjadi jalan keluar yang kadang-kadang sangat melelahkan gitu. Dalam kasus polusi udara di Jakarta ya, yang waktu itu bahkan menang sampai DMA aja, sampai sekarang juga nggak dieksekusi, ya nggak jelas gitu ya bagaimana eksekusinya. Padahal presiden dinyatakan bersalah ya waktu itu ya. Nah, ini memang catatan-catatan yang menurut saya sangat gelap gitu ya. Eh, Kasus yang lain yang menurut saya penting sekali untuk kita lihat ya, saya cukup intens waktu itu meliput tentang persoalan orang rimba ya, dan terakhir kemarin kita tahu orang rimba yang dibunuh oleh satpam perusahaan sawit gitu. Saya sampai pada level bahwa ini adalah contoh ini ya, apa itu ya, satu sisi yang lain adalah secara sistemik mungkin orang rimba akan hilang gitu ya di dalam apa tuh peta populasi kita. Kalaupun tidak hilang ya setidaknya kultur mereka sebagai orang rimba yang semi hunter gatherer di hutan tidak akan lagi bisa bertahan. Dan ini contoh yang nyata bahwa persoalan lingkungan itu sangat ini intersection ya, sangat beririsan dengan persoalan kesehatan, persoalan bahkan juga persoalan sosial budaya. Jadi kita nggak bisa membedakan itu, nggak bisa apa tuh melepaskan itu gitu ya dari sisi itu. Nah, juga beberapa contoh yang lain, ya misalnya bahkan ini ya, kasus yang waktu itu saya ikuti dengan intens, betapa misalnya masyarakat di Dayak ya di Kalimantan Tengah yang bahkan kemudian dilarang untuk mempraktekkan sistem perladangan tradisionalnya gitu ya. Sejak 2015 mereka tidak boleh lagi berladang di Kalimantan Tengah ya, dengan alasan bahwa peladangan mereka itu memicu kebakaran hutan gitu ya. Padahal apa tuh kita tahu bahwa penyebab utama kebakaran ya dimulai dari deforestasi lahan gambut dan seterusnya gitu ya, sejak 98 gitu. Nah, ini menyebabkan ya orang-orang di sana gitu ya tidak bisa lagi mempraktekkan jalan hidup mereka sebagai peladang, yang itu praktek yang sudah ribuan tahun mereka praktekkan dan bergenerasi gitu. Nah, dan yang terakhir juga di Merauke gitu, di laporan-laporan kami di Kompas waktu itu, dan ini sayangnya semakin ke sini semakin dilanjutkan ya, betapa private estate yang bukan hanya menghancurkan lingkungan hidup tapi juga memperburuk kualitas kesehatan, kualitas lingkungan, bahkan stunting, kesehatan, kematian bayi dan seterusnya gitu ya. Dan sayangnya ini nggak pernah jadi pertimbangan gitu ya. Kalau yang kemudian kami catat adalah ini adalah penjajahan baru gitu ya, penjajahan gastrokolonialisme sebenarnya, ketika lingkungan dan ruang hidup mereka dipaksa untuk berubah dengan sistem pangan baru yang tidak bisa mereka ikuti. Ada banyak contoh yang lain. Ini saya yakin teman-teman Nexus salah satu yang paling intens menyuarakan ini gitu. Kita berulang kali sudah mengingatkan mengenai dampak buruk dari paparan merkuri ya, dan ini di mana-mana ya di Indonesia. Ini data teman-teman di Nexus juga yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya, karena kita mewariskan logam berat yang mungkin akan bertahan panjang di dalam lingkungan dan tubuh kita gitu ya. Dan terakhir mungkin nikel di Teluk yang menurut saya ini persoalan yang sebenarnya udah sangat serius, sangat nyata, tetapi sekali lagi mungkin belakangan tenggelam ya oleh kasus Pulau Gap, Raja Ampat gitu ya. Tetapi ini adalah bentuk-bentuk yang sangat brutal gitu ya dari kerusakan lingkungan yang seringkali dilegalkan gitu ya oleh kebijakan dan oleh kepentingan para elit kita gitu. Jadi sekali lagi mungkin ini hanya beberapa contoh yang dan saya nggak tahu bagaimana kemudian ke depan atau jalan keluarnya gitu, tapi saya hanya ingin meninggalkan
ini ya kegelisahan ke teman-teman bahwa situasi kita sebenarnya semakin memburuk, dan sisi yang lain dari konteks media, saya tahu bahwa kekuatan media semakin melemah dalam mengawal persoalan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Aik. Ini daging banget ya sebenarnya. Dulu tuh jurnalis bisa memberikan dampak kalau skalanya kecil, sekarang semakin berat ya. Tetapi di satu sisi ya kita tidak bisa berhenti berjuang juga untuk memperjuangkan hak hidup layak kita. Terima kasih paparannya Mas Aik. Ada satu pertanyaan nggak buat Mas Aik buat hadiah terakhir nih di sore hari ini? Silahkan Mas, ada pertanyaan nggak Mas? Oke, pertanyaan saya ini, apa ya kira-kira biaya tersembunyi dari hilirisasi nikel di Indonesia gitu? Susah nggak ya? Gampang ya? Waduh, waduh, itu harus baca laporan Nexus dulu tuh Mas. Ya, kira-kira nih mau berapa nih? Mau apa berapa jawaban? Satu aja ya, biaya tersembunyinya ya. Apa aja tuh biaya tersembunyinya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada satu hadiah terakhir sore ini. Kira-kira apa biaya tersembunyinya dari hilirisasi nikel? Teman-teman silahkan. Ya, bisa langsung dijawab melalui kolom chat. Pertanyaan dari Mas Aik tadi, apa biaya tersembunyi dari hilirisasi nikel? Menarik ini. Silahkan. Satu atau dua biji aja nih. Wah, udah nih. Kita lihat. Udah mulai masuk jawabannya. Ada lagi, atau mau pemenang tunggal ini? Ayo, ayo, ayo. Wah, wah, gimana nih Mas Aik nih? Dari beberapa jawaban, silakan dipilih yang paling mendekati keinginannya Mas Aik nih soal biaya hilirisasi ini. Gimana Mas? Waduh. Ya, sebenarnya ini ya, apa tuh dari Pak Gede juga benar, biaya kerusakan lingkungan. Mbak Elisa juga melengkapi ya sebenarnya biaya kesehatan dan penanggulangan lingkungan gitu. Ini termasuk juga biaya tersembunyinya untuk pejabat, ini kayaknya bukan tersembunyi lagi ya, terang-terang. Oke. Sekali ya. Tapi kalau apa tuh sebenarnya benar ya, cuman yang paling pertama atau yang mana nih? Silahkan mungkin dipilih, Mas. Yang cepat dan tepat. Yang cepat tepat ya, berarti tadi Mas Ya. Gede ya, yang pertama ya. Iya, oke, siap. Terima kasih Mas Aik, pilihannya ada I Gede Swartika Diana yang memenangkan hadiah kita yang terakhir pada sore hari ini. Silahkan nanti dihubungi admin kita Nexus 3 ya, tinggal di chat aja alamat lengkapnya untuk pengiriman hadiah ya. Oke, teman-teman, seharusnya acara kita berakhir pada jam 15.00 WIB, tetapi kita masih ada satu sesi tanya jawab. Jadi kami meminta izin teman-teman untuk mengakhiri acara pada jam 15.15 ya. Kita tambah 15 menit lagi kalau ada pertanyaan, karena kita sudah masuk sesi tanya jawab. Silakan kepada hadirin yang ingin bertanya bisa langsung berinteraksi dengan raise hand atau memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, silakan dilengkapi dengan nama, asal, dan kepada siapa pertanyaan akan diberikan. Kita ada 4 narasumber hari ini. Ya, ada Ibu Yuyun, ada Mas Ahmad Harif, ada Mbak Dia, ada Aisnina. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan kita buka sampai sesinya sampai 15.15 ya. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang bisa dijawab oleh narasumber. Silahkan. Apakah ada yang raise hand atau ada yang ketik di chat? Ini isunya sangat dahsyat ya ini ya.
tadi pas awal kita sangat optimistik bagaimana caranya aspirasi kita mulai didengar. Kita lihat juga sejarahnya seperti apa, perjuangan itu tidak berhenti. Lalu secara hukum juga kita bisa melakukan berbagai cara untuk membuat kita mendapatkan hak hidup yang layak. Dan di sesi terakhir kita ditampar kenyataan bahwa ya mau tidak mau kita harus tetap bergerak. Kalau tidak, ya kita tidak akan didengarkan gitu ya. Ada Oke, pertanyaan tuh di chat tuh. ya, ada pertanyaan satu. Oke, dari Mas Wawan Someng ya. Luar biasanya Mas Ahmad Arif, jarang ada jurnalis mendalami lingkungan. Mau tanya tanggapan tentang no viral, no justice karena sekarang sering dipakai untuk kasus-kasus ya. Itu gimana Mas Aik, tanggapan singkatnya aja untuk hal ini? Ya, langsung ya, Mas Akbar ya. Ya, Oke ya, makasih pertanyaannya Mas Wawan ya. Jadi iya mungkin fenomena no viral no justice ini terutama mungkin muncul dengan menguatnya sosial media, dan ini mungkin satu sisi kabar baik ya, satu sisi karena apa tuh setidaknya para pihak yang berwenang itu masih punya malu ketika diviralkan ini ya apa tuh kasus-kasus terutama. Tetapi memang ini nggak bisa jadi jaminan karena kan pertama tidak semua kasus bisa viral ya. Pertama itu apalagi ketika ini terjadi di daerah-daerah yang mungkin tidak ini ya, dan kita tahu sosial media juga begitu banyak noise-nya ya, dan isu begitu mudah untuk bergeser gitu. Ketika kemarin dalam kasus di Pulau Gak ya, di Raja Ampat gitu ya, awal-awal apa tuh banyak sekali gerakan Save Raja Ampat gitu, lalu kemudian muncul noise. Sisi yang lain adalah gambar yang ini ya apa tuh yang per disebarkan AI. pakai AI, dan itu di hoax dan macam-macam yang lain. Dan kita tahu bahwa kasus GAK ini juga sebelumnya sempat tadi ya, seperti yang saya bilang ya, tahun 2021, 2022 itu Kompas waktu itu ekspedisi di Papua, salah satunya sudah menulis panjang lebar mengenai GAK ini. Tetapi apa tuh sempat ramai sebentar, tapi habis itu hilang gitu. Nah, kita nggak tahu nih kekuatan viral ini seberapa lama gitu. Begitu nggak dikawal lagi akan sulit juga gitu ya. Kita berharap akan ada perubahan gitu ya. Karena dalam banyak kasus persoalan perubahan tadi ya, saya setuju dalam konteks perusahaan kasus lingkungan hidup itu kalau misalnya tidak ada sampai bahkan di keputusan pengadilan pun gitu ya. Seringkali tadi ketika nggak dieksekusi ya udah gitu ya, berhenti begitu saja gitu. Kemarin yang kasus di apa tuh kemenangan warga terhadap gugatan polusi udara Jakarta gitu ya, apa tuh udah jelas ya menang sampai di level MA juga misalnya. Apa kemudian implikasinya gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa no viral no justice ini salah satu peluang yang harus dimanfaatkan, yang ini menuntut memang adanya gerakan juga ya, walaupun kalau dulu mungkin gerakan sosial di lapangan lebih banyak dengan masyarakat langsung, sekarang mungkin gerakan di digital, walaupun resikonya juga besar ya. Resiko besar itu karena begitu kita bisa kena gitu ya dengan UU ITE ya, terutama ya, ini yang menurut saya celah yang mungkin harus hati-hati ketika mau memviralkan. Hati-hati juga untuk kita tidak terjebak misalnya dengan pasal karet pencemaran nama baik gitu misalnya. Itu harus Ya, hati-hati sekali gitu. Sehingga oke. itu sih mungkin kalau dari saya gitu. Tapi ya harus Ya. dilakukan gitu ya. Kalau kita diam ya semakin merajalela gitu. Ya, ini menarik juga ya. Lalu kita melihat ada satu pertanyaan lagi, ada Elrisa dari Payakumbuh. Saya mau nanya kepada Kak Nina. Kak Nina, masih on cam atau tidak? Kak Nina masih bersama kita? Tadi ada pertanyaan, saya kagum banget nih, masih muda tapi sudah berkiprah banyak. Apa sih yang memicu Kak Nina bisa peduli lingkungan, dan apakah orang tua punya peran banyak? Gimana tips bagi saya yang ingin anak-anak saya juga begitu? Apakah Kak Nina masih ada? Kayaknya Ninanya udah pergi deh. Aku bantu jawab, boleh? Boleh, silakan Bu Yuyun.
Ya, jadi Nina beruntung banget karena bapak sama ibunya juga aktivis ya. Dan itu kakak beradik ada 3 orang sebetulnya. Jadi kakaknya Nina 2 orang. Ini juga jadi aktivis muda semua dan bukan cuman karena orang tua suka ngajak mereka ke lapangan, tetapi juga karena anaknya tertarik gitu ya dengan isu-isu lingkungan. Jadi kakak yang nomor 1 interestnya beda sama yang nomor 2, terus Nina beda lagi. Tapi ketiga bersaudara ini bikin yang namanya grup River Warrior. Jadi mereka suka ikutan jalan ke sungai, kemudian mengamati apa yang ada di sungai, harus ikut memperjuangkan lingkungan supaya sungainya bersih. Karena sungainya itu di depan rumahnya mereka gitu. Jadi biasa banget mereka melihat situasi seperti itu. Em, Kalau menurut saya, memang orang tua punya peran, tetapi juga anak harus diajak untuk punya curiosity atau keingintahuan ya. Jadi, tergantung dari apa yang diperkenalkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka anaknya juga akan tumbuh dan, berkembang menjadi seseorang yang suka penasaran gitu. Waktu aku kecil dulu juga sebetulnya orang tuaku nggak terlalu ngajakin, tapi karena aku sendiri dari sejak kecil tuh suka penasaran, apa sih nih, yang bikin sungai ini jadi warnanya begini gitu ya misalnya. Terus suka mengeksplor lingkungan. Karena waktu itu nggak ada HP, nggak ada gadget, jadi ya keluar jalan sendiri gitu, dan banyak pertanyaan jadinya. Jadi buat anak ini menjadi punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi, banyak nanya lebih bagus daripada anaknya nggak pernah nanya gitu. Dan dikasih buku yang dibelikan buku-buku yang bikin anak itu jadi mikir gitu ya, kenapa sih ini, gimana cara bekerjanya satu alat atau ini apa sih gitu. Jadi si Nina juga itu dia penasaran, tapi terus lama-lama dia juga, oh ternyata ini begini, ternyata itu begitu. Aku mau tulis surat. Nah gitu. Jadi em, itu juga inisiatif-inisiatif yang dia sendiri gimana caranya ini ya, teman-temanku pada lebih lebih mau gitu. Jadi akhirnya dia nulis surat, tadinya dia sendirian nulis surat, tapi terus lama-lama sekarang kalau nulis surat sama teman-temannya. Jadi teman-temannya nama-namanya juga ikut ditaruh di bawah gitu. Jadi itu yang, eee, ya satu rumah bagaimana orang tua mendidik dan membangun ekosistem buat anak. Yang kedua, pertemanannya, lingkar pertemanannya. Jadi memang kita sebagai orang tua harus pantau juga anak kita mainnya sama siapa aja gitu. Dan yang ketiga sebetulnya mentoring ya. Jadi kalau misalnya ada tuh beberapa orang tua yang, "Mbak Yuyun, anakku diomongin dong," gitu. Dia pengennya ini, pengennya itu gitu ya. Tapi dia belum tahu gimana mau mengasah gitu kan. Jadi ya sini ngobrol gitu. Jadi kadang-kadang diperkenalkan pada orang-orang yang udah jadi aktivis atau sama wartawan juga bisa tuh diajak ngobrol. Sama Mbak Mita juga bisa itu ngobrol. Mbak Mita juga kalau udah cerita banyak tuh. Iya, jadi harus Oke, dibangun rasa ingin tahunya ya. oke, siap. Terima kasih banyak Bu Yuyun. Nah, karena kita waktunya sudah sempit ya, dan pertanyaannya sudah terjawab tadi dari Risa dan Wawan, kita akan pindah dan langsung menuju ke penutup karena ini kita sudah exceed juga waktunya, harusnya jam 3, ternyata jam 3 lewat 18. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah berbagi kisah-kisah inspiratif dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah mudah-mudahan mendapatkan banyak perspektif baru ya dalam memandang hak hidup kita saat ini ya. Dengan ini berakhir juga webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia dari Nexus 3 Foundation dengan tema perjuangan keadilan lingkungan menuntut hak hidup di lingkungan bersih dan sehat. Saya Akbar Muhibar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya dalam mengikuti acara hari ini. Dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Nexus 3 Foundation leading the way to Terima kasih banyak, Akbar. Banyak.
bicara Makasih. semuanya. Makasih peserta. Aduh, udah stay sampai dengan selesai. Makasih banyak. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo